Biasa rutinitas tahunan di samping akad pleno kita juga mengadakan halal bihalal. Untuk bersingkat waktu, ini ada tangan dari Ketua Bidang Organisasi Bapak Taufik, ini tidak ada Ibu Herman dan Ibu Taufik. Silakan Pak Taufik. Pertama mengenai rapat pleno ya. Rapat pleno ini kan sebenarnya agenda rutin ya dari pengurus pusat. Setiap ada pengambilan kebijakan ya atau ada sesuatu informasi yang memang harus diketahui oleh para pengurus, itu akan dibuat rapat pleno pusat. Yang diundang itu adalah seluruh pengurus pusat. Nanti berapa yang hadir itu berlaku seperti biasa lah ya, tidak apa-apa biasa. Jadi memang ada beberapa agenda yang disampaikan dalam rapat pleno tersebut, antara lain informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPID ke depan ya. Ada kegiatan seminar nasional, ada 2 ya, yang akan dilaksanakan di Makassar dan di Jakarta. Kenapa di Makassar gitu ya, untuk lebih mendekatkan sebenarnya calon-calon notaris yang memang butuh kegiatan yang ada poinnya, agar tidak jauh-jauh juga harus datang ke Jakarta misalnya. Jadi bagian timur misalnya sudah lebih dekat ke Makassar nantinya. Kemudian tanggal 25 ada kegiatan nasional MOU ya, yang di Makassar sekaligus ada MOU dengan Universitas Hasanuddin nanti ya, kerjasama antara IED dengan Universitas Hasanuddin, nanti berbarengan. Kemudian di tanggal 25 ada juga seminar nasional di Jakarta ya. Kemudian selain itu ada rencana ini dulu Pak, seminar internasional ya. Tanggal berapa itu? 21 Juli ya. 21-22 Juli itu rencananya akan dilaksanakan di Yogyakarta ya. Kemudian yang paling dekat mungkin minggu depan kita adalah ujian kode etik ya, bagi anak luar biasa yang belum berkesempatan ya, karena kita terakhir sekali ujian kode etik kita ada bulan Mei 2022 yang lalu. Juga perbaikan itu perbaikan enggak, itu yang ininya kan yang Mei ya, yang pelaksanaannya Mei, jadi udah setahun ya, karena ada yang daftar dulu, ada pendaftar dulu yang 850 nanti daftar sejak Mei 2020, karena kuotanya nggak ada maka udah setahun mereka menunggu. Jadi ini kesempatan mereka untuk mengikuti ujian etik ya. Selain yang 850 juga ada kuota 1150 itu baru ya, totalnya ada udah 2000 ya. Sebenarnya itu masih banyak ya yang ingin mendaftar ya, tapi nggak mungkin juga kita terakomodir semua ya, mengingat waktu, kesempatan, tempat segala macam, maka kita hanya bisa mengakomodir 2000 ALB yang akan mengikuti ujian etik. Lebih kurang itu informasinya. Kemudian gedung ya, jadi ya mungkin ada sedikit informasi mengenai gedung pada pengurus, pembangunan gedung, update inilah kepada pengurus sampai jauh mana persiapan. Mungkin itu tadi materi pembahasan dari rapat pleno. Ya, terima kasih waktunya. Jadi memang ini yang membuat kita prihatin. Kenapa? Sebetulnya kita sendiri PPINI itu memang masih banyak PR yang harus kita laksanakan sebelum kongres. Ya, kalau kita egois kita udahlah UKN nanti saja. Tapi yang kita pikirkan adalah adik-adik ALB. Sudah banyak sekali yang mereka nanti kira-kira 3.500 yang sudah antri ingin mengikuti UKN. Ya. Namun dengan adanya berita-berita yang tidak betul, saya yakin adik-adik ALB itu sekarang ini cerdas-cerdas. Mereka bisa tahu mana yang hanya menyampaikan ujaran kebencian, mana yang betul memang betul berbuat untuk anggota. Dan selama ini alhamdulillah INI terus-menerus melaksanakan kegiatannya sebagaimana disampaikan oleh
Pak Taufik tadi. Karena sekali lagi kita berbuat ini bukan untuk kita sekarang, dibayangkan saja kalau PPINI stuck, kita hanya memikirkan kongres, bagaimana dengan rekomendasi-rekomendasi perpanjangan, terutama pindah masih bisa ditunda, perpanjangan kan kasihan. Masa kita harus mengorbankan mereka hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu kita sampaikan bahwa PPI ini tetap tegak lurus ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kita tetap bertanggung jawab terhadap program-program kita yang sudah ada. Oleh karena itu tadi saya sampaikan di rapat pleno, kita akan ada pergantian anggota dari PPINI, di mana memang mereka yang memang sudah tidak mau aktif lagi silahkan mundurkan diri. Tapi karena apa? Karena kita program itu banyak, sementara yang kerja hanya itu saja. Nah, sementara karena program itu banyak, kita perlu yang namanya teamwork yang kuat. Oleh karena itu hari ini tadi kita sampaikan, dan insya Allah minggu depan pada waktu kita UKN kita sudah mempunyai SK pengurus pusat yang baru, yang mana mereka-mereka yang memang sudah tidak berkenan membantu PPINI kita ganti dengan yang masih loyal kepada PPINI, karena bagaimanapun juga yang kita perjuangkan itu adalah anggota dan nama BINI. Karena kita lihat, kalau saya mungkin berapa tahun lagi saya pensiun, tapi kan kasihan adik-adik yang masih memerlukan perjuangan dari kakak-kakaknya bagaimana untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Ikatan Notaris Indonesia, khususnya kepada notaris. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik Program, saya juga sudah sampaikan di dalam rapat pleno tadi. Kemudian juga tadi kita dalam halal bihalal, memang kita waktunya kita kita jadikan satu, kita efektifkan, karena banyak dari luar kota juga, kasihan kalau mereka harus bolak-balik datang ke rapat pleno sendiri, datang ke halal bihalal sendiri. Jadi tadi kita padatkan ya, dari pagi jam 9 sampai jam 1 kurang, setengah 1 baru selesai untuk rapat pleno, lanjut ke HBH. HBH sendiri juga kami tadi tema kami ini juga tema mengenai terkait dengan kondisi yang ada sekarang, yaitu jaga lisan, sucikan hati, jalin tali silaturahmi. Itu artinya apa? Artinya kita mengingatkan minimal ke diri kita masing-masing. Ayo dong kita bangunlah suasana positif. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu ya insya Allah kita berharap teman-teman yang hadir juga bisa mengena di hati untuk bagaimana kita masing-masing memperbaiki diri untuk kepentingan organisasi dan juga notaris Indonesia. Saya rasa itu tadi makna dari halal bihalal dan urgensi dari rapat pleno tadi. Nah, tadi mungkin saya perlu tambahkan yang disampaikan oleh Mas Taufik. Kenapa kita perlu seminar internasional, itu juga saya sampaikan di sambutan saya. Saya sampaikan bahwa kita melihat bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, era digitalisasi, ini kan peran notaris kan semakin kegeser. Apalagi kita melihat banyak benar-benar kekuatan common law itu sangat kuat dibandingin civil law. Oleh karena itu, di saat Pak Sekum sekarang mendapat kepercayaan sebagai Presiden CAS, itu akan memperkuat diri dengan semua negara Asia, ada 9 negara Asia, untuk bersama-sama kita membuat seminar internasional yang akan dihadiri juga dan support juga oleh pengurus dari UNL, ya, termasuk pengurus-pengurus dari Eropa akan hadir untuk memperkuat materi mengenai eksistensi notaris di era digitalisasi, yang nanti tentunya akan memberikan manfaat juga untuk kita semua. Karena perjuangan itu kalau hanya satu itu akan lambat, tapi kalau kita bersama-sama untuk kepentingan notaris ke depan, insya Allah akan mendapatkan jalan yang lebih lancar. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menambahkan saja terkait dengan kepengurusan. Jadi memang kewenangan Ibu Ketum selaku formatur tunggal untuk merombak pengurusnya. Tapi Ibu Ketum masih beri kesempatan kepada seluruh pengurus untuk menyatakan keaktifannya. Ya, artinya kalau memang masih merasa PP masih masih berwenang menjalankan, masih mau aktif, mereka menyampaikan kembali pernyataan untuk kesediaan aktif. Tapi bagi yang mungkin merasa bahwa PPM sudah tidak ada, akhirnya mereka tidak mengirimkan. Dari pernyataan kesanggupan untuk aktif itu kembali kepada PP,
itu yang akan kita sesuaikan, lakukan penyesuaian terhadap seluruh kepengurusan di PPINI. Itu terkait dengan kepengurusan. Mengenai UKM, betul 850 sudah ada dalam waiting list tahun 2022 ya, dan itu yang menjadi prioritas kami untuk untuk melayani verifikasi berkas, dan sampai saat ini 850 sudah terverifikasi, sudah tersampaikan kepada masing-masing calon peserta apa kekurangannya. Kalaupun ada kekurangan memang diberikan kesempatan untuk mereka perbaiki berkas. Namun untuk 1100 kuota terakhir ini yang sistemnya gugur. Ketika mereka mendaftar, mengunggah berkas kemudian tidak sesuai, langsung otomatis tereliminasi. Saat ini memang 2000 kuota yang daftar. Ya, tapi yang dimaksud oleh PP ini adalah kuota 2000 yang eligible, ya, yang terverifikasi. Jadi tidak perlu khawatir bagi calon peserta yang belum berhasil daftar. Dalam waktu dekat, begitu 1100 ini sudah mulai terverifikasi hampir semua, yang gugur itu kuotanya akan terisi lagi untuk pendaftaran baru. Nah, terkait dengan pendaftaran tadi disampaikan oleh Ketum di rapat pleno juga, kita juga mungkin akan pertimbangkan bahwa pembekalan yang tadinya semua tanggal 26 mungkin akan dijadikan satu di tanggal 29, sehingga pengumuman kita menutup pendaftaran 23 mungkin kita akan tambahkan lagi waktunya ya untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta yang kemarin belum berhasil daftar kemudian untuk ikut di UKM kali ini, karena memang betul peminatnya sangat banyak ya, namun ya itu karena keterbatasan kuota tersebut itu untuk yang masalah UKM. Mungkin itu saja betul ya. Oke, terima kasih. Yang namanya DPR, siapapun masyarakat yang mengajukan permohonan untuk bisa ketemu pasti dilayani. Dan itu kenapa ada itu karena mereka mengajukan permohonan gitu. Jadi saya rasa ya nggak ada masalah. Hanya memang yang kita sesalkan kenapa harus ke DPR. Padahal mereka menyampaikan bahwa jangan ada pihak luar yang ikut-ikut, tapi kenyataannya mereka yang memberikan contoh dengan menarik pihak luar untuk ikut mahal untuk tahu permasalahan yang sedang terjadi di INI. Saya rasa DPR dalam kapasitas memang harus menerima permohonan siapapun itu. Gitu. Ya, mau tambahin? Iya benar. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ketua Umum, DPR itu memanggil orang yang memang mengajukan permohonan itu dengan pendapat ya. Jadi dalam hal ini PPINI tidak akan mengajukan diri atau tidak akan ke sana gitu kan. Karena kesannya di media sosial seakan-akan PPINI juga ingin diundang gitu ya. Kita enggak gitu ya. Kita enggak ada kaitannya dengan hal tersebut ya. Kalau mereka mau berkeluh kesah ke DPR silakan aja gitu ya. Kita tetap jalankan program-program kita sesuai yang amanah dari ADART ya, yang kita jalani, itulah yang akan kita jalankan sampai kongres terlaksana dengan baik dan terpilih ketua umum baru dan serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru. Saat itu baru berakhir kepengurusan PP saat ini ya. Sebelum itu terjadi maka kewenangannya ada pada PP yang saat ini ya. Misalnya kalau mau kita lihat anggaran rumah tangganya ya kan, katanya kataan azas gitu kan, pasal 18 ayat 5 di sana udah jelas, seandainya pun kongres tidak berhasil memilih ketua umum ya, maka pengurus pusat demisioner dan Dewan Kehormatan Pusat Demisioner berwenang menjalankan tugas-tugas organisasi sesuai ketentuan ADART. Itu seandainya sudah demisioner, apalagi belum ya kan. Sudah demisioner pun masih berwenang kalau belum ada ketua umum baru. Karena baru berakhir itu jika sudah ada serah terima kepada pengurus baru. Itu tujuannya supaya tidak terjadi kekosongan kepengurusan. Ya walaupun sehari itu nggak boleh kosong. Ya karena anggota harus dilayani setiap saat. Ya. Yang harus kita ketahui begini ya. Kongres luar biasa itu adalah kongres yang dilaksanakan di luar jadwal kongres. Itu definisi itu ada di anggaran rumah tangga kita ya. Jadi kongres yang dilaksanakan di luar jadwal kongres, sepanjang masih ada jadwal kongres atau kongres itu belum terlaksana ya nggak ada KLB gitu ya. Ini kan kita tahapan untuk melaksanakan kongres itu sudah ada
yang kita mulai sejak pra-kongres di Riau. Ya. Sebelum Riau sudah ada penjaringan di tingkat pengurus daerah, tingkat pengurus wilayah yang kemudian direkap di pra-kongres di Riau. Ya. Kemudian sudah ada pembentukan tim, ya, sudah ada sosialisasi peraturan, sudah ada pertemuan antara bakal calon dengan tim yang kita undang, sudah ada sosialisasi mengenai dulunya pelaksanaan sistem pemilihan, ya, yang untuk rencana awalnya di Cilegon itu. Artinya tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan, ya. Kongres 24 di Cilegon itu bukan batal, tetapi ditunda. Ya, bukan batal, ditunda. Ditunda kenapa? Karena permintaan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Ya, nggak mungkin Ikatan Dokter Indonesia tidak mengakomodir permintaan tersebut. Ya, karena dalam sistem dalam aturan dan regulasi perkumpulan, ya, mungkin agak berbeda dengan badan hukum lain. Perkumpulan itu, ya, kepengurusannya diakui baru sah itu jika dikawal oleh pemerintah. Ya. Kalau nggak diakui, nggak bisa jalan. Misalnya kemarin itu kita paksa, ya, melaksanakan kongres terpilih, kemudian nggak akan mengakui, jadi itu apa? Jadi sia-sia gitu, ya. Makanya begitu ada instruksi untuk ditunda, maka kita tunda, ya, sesuai dengan instruksi. Kemudian KLB itu juga ketentuannya sama dengan kongres. Jadi kalau mau adakan KLB, tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan dulu. Nggak mungkin dadakan. Ya, misalnya ada surat yang masuk ke kita, ya, dari yang mengatasnamakan 24 itu akan mengadakan mereka minta akan mengadakan KLB. Ya, agendanya juga nggak jelas, apa sih agendanya? Nggak ada di surat itu. Ya, tujuannya apa? Diadakan KLB tersebut. Ya. Kalau kita membaca anggaran rumah tangga, ya, memang bisa permohonan dari pengwil kepada PP, tapi pelaksana itu PP, ya, PP, bukan mereka minta untuk dilaksanakan sendiri, kecuali PP, ya, tidak mau melaksanakan, ya, baru mereka melaksanakan sendiri. Ini kan nggak jelas nih, semua nggak jelas itu, ya, dari suratnya, formatnya, agendanya juga kita nggak tahu apa sih mau diagendakan di sana, nggak jelas. Maka kita waktu itu memberi jawaban kepada mereka, ya. Kita tidak mengatakan menolak atau menerima, tapi hanya tidak ada agenda lain setingkat kongres sampai selesai kongres itu. Nggak mungkin ada kongres di depan, kemudian di tengah-tengahnya itu ada KLB yang sama posisinya itu dengan kongres. Gitu. Kenapa nggak nunggu kongres saja kalau memang ada kebutuhan mengambil suatu keputusan setingkat dengan kongres? Itu yang mungkin yang harus diperhatikan. Kalau dari PP sendiri kita sudah siap 95% karena 3 hari. Nah, 3 hari sebelum hari H itu, ya, kita sudah siap 95% kalau dilaksanakan, ya. Tetapi karena ada macam-macam intervensi, ya, ada surat yang masuk ke kementerian, gitu kan, mengatakan ini nggak layak segala macam, ya, sehingga keluarlah instruksi tersebut, ya. Bagi kita PPNI tidak ada masalah, ya, dari substansinya, meskipun kita juga menderita kerugian yang besar, ya, karena biaya-biaya sudah kita keluarkan semua, ya, biaya untuk hotel, untuk catering, untuk keamanan, ya, sudah banyak biaya yang kontribusi kita kembalikan itu yang nggak bisa kita minta balik dari pihak-pihak terkait itu, ya, maka yang kita harus menanggung kerugian tersebut juga. Kita mengembalikan. Nah, kalau ditanya apakah PP ingin kita ingin lanjut, ya, udah keluar kita. Kita sudah bekerja berbulan-bulan ini, bukan 1 hari 2 hari, ya, udah bulan-bulan kita bekerja. Tapi karena memang instruksi dari pemerintah, ya, kita harus patuh. Nggak mungkin kita melawan pemerintah, gitu kan? Seperti tadi kalau kita pun lanjutkan itu nggak akan diakui pemerintah. Ini awak media kok jeli banget sih masalah KLB, kan tahu tanggal 8 apa jadwalnya? KLB. Jadi KLB itu pun Dan awak undangannya. media memfollow lagi di medsos.
jangan bilang sama Polri loh. 1 bulan sebelumnya itu harus ada undangan kepada seluruh anggota. Gitu, kalau mau diadakan itu. Kita fokus ke agenda kongres, persiapan kongres, ya persiapan membangun sistem e-voting nasional segala macam itu kita fokus sekarang. Gitu ya. Bagaimana nanti kongres itu bisa terlaksana dengan baik, sistem e-voting nasional itu bisa berjalan dengan baik sehingga terjamin semua anggota dapat menggunakan hak pilihnya. Itu tujuan kita. Ya, itu. Jadi yang kita pikirkan bagaimana anggota ini bisa menggunakan hak pilihnya nantinya di kongres